Tuan Gu, Anda pasti lelah karena perjalanan. Saya memasak semangkuk bubur untuk Anda. Terima kasih. Itu beracun. Tuan Muda Gu, Anda akhirnya bangun. Siapa kalian semua? Tamu dari Dongying. Anda sebaiknya mendengarkan baik-baik. Orang ini tidak lain adalah utusan Dongying yang ditempatkan di Qian Agung, kepala mata-mata. Iblis Dongying. Kemalangan Tuan Gu. Saya sudah mendengar semuanya. Daripada di Qian Agung menderita penganiayaan oleh para penjahat. Mengapa tidak membelot ke Dongying saya? Jadilah tamu terhormat di tahta saya. Karena hidup dan mati tidak bisa menakutimu. Maka, bagaimana dengan jebakan madu? Kalian semua boleh pergi, ya. Apa yang coba dilakukan wanita ini? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sedang membuat sandiwara? Cepat bangun cepat. Saya melihat bahwa Tuan Gu memiliki keraguan. Jadi saya menyegel meridian saya sendiri. Sementara kehilangan semua kekuatan bela diri saya. Hanya dengan satu pikiran dari Anda. Saya akan berada di bawah belas kasihan Anda. Aku mengerti. Kamu mengatakan ini sendiri. Anda sungguh. Datang ke sini. Gu Cheng, beraninya kau? Apa maksudmu berani? Jangan coba menjebakku. Bukankah kamu yang memulai ini? Saya pikir Anda sangat mulia. Saya tidak menyangka Anda ternyata bajingan tak tahu malu seperti itu. Bagaimana mungkin saya melakukan pengorbanan seperti itu dan sangat mempercayai Anda? Karena memang begitu adanya. Apakah Anda sekarang bersedia mengabdi pada Dongyingku? Aku tidak mau. Apa yang Anda katakan? Aku bilang aku tidak mau. Tapi Anda jelas baru saja. Benar. Aku baru saja memanfaatkanmu. Memangnya kenapa? Tapi aku adalah abdi Qian Agung. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan dengan Dongying. Keuntungan yang kuambil hari ini akan dihitung sebagai guna untuk rakyat Qian Agung. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku baru saja meraba-rabamu. Ada apa? Bagaimanapun ketika aku melihat orang-orang Dongyingmu, aku tidak pernah berniat untuk kembali hidup-hidup. Anda? Kamu apa? Berhenti bicara omong kosong dan cepat lakukan gerakanmu. Karena kata-kata sudah mencapai titik ini, tidak benar bagiku untuk tidak menyerang sekarang bukan? Tunggu tidak. Aku sepertinya telah melupakan satu hal. Sebelum aku mati, aku setidaknya harus melihat si bodoh yang kumanfaatkan. Seperti apa penampilanmu? Apa-apaan ini? Mengapa itu permaisuri? Mundur segera. Salam Paduka. Hamba Paduka tidak tahu itu adalah Paduka. Jadi barusan, hamba sangat tidak sopan. Apa yang baru saja Anda lakukan? Lebih dari sekadar tidak sopan. Tidak tunggu. Hamba Paduka benar-benar tidak tahu itu adalah Paduka. Lebih lanjut, hamba juga tidak tahu bahwa Paduka benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Ini awalnya adalah ujian kecil. Hamba tidak pernah menyangka Anda berani memperlakukan beta seperti ini. Karena ini masalahnya. Hamba Paduka bersedia menebus kejahatan dengan kematian. Menteri Gu, mengapa harus bertindak sejauh itu? Paduka adalah penguasa bangsa, kepolosan Paduka. Bagaimana hamba tidak bisa bertindak sejauh ini? Menteri Gu, Anda mau kemana? Ke stasiun kurir. Untuk melanjutkan misi ke Turlun. Sama sekali tidak boleh. Anda dan utusan Turlun memiliki permusuhan berdarah yang mendalam. Pergi ke sana berarti kematian pasti.
Hamba Paduka tahu. Jika Anda tahu itu, mengapa Anda pergi? Ini adalah rencana Perdana Menteri Qin untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Dia tidak bermaksud agar Anda menebus diri melalui pengabdian. Dia ingin Anda mati. Kepercayaan penguasa. Harapan rakyat, urusan negara berada di pundak hamba. Hamba akan menghadapi kematian tanpa penyesalan. Selain itu hanya, jika hamba mati, barulah masalah hari ini tidak akan diketahui oleh orang kedua. Saya melarang Anda pergi. Ini adalah dekret kekaisaran. Paduka. Apa yang baru saja saya katakan adalah, Anda adalah abdi yang langka dan setia. Saya melarang Anda mati. Saya akan menyembunyikan Anda. Hidup tanpa nama. Menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Hidup tanpa nama. Lalu kan macam apa ini? Lalu kapan hamba akan bisa mati? Menteri Gu, mengapa Anda berdiri terpaku di sana? Cepat dan terima dekretnya. Maafkan hamba Paduka. Saya tidak bisa menerima dekret ini. Gu Cheng, beraninya Anda menentang dekret kekaisaran. Yang mulia, hamba bersedia menumpahkan darah demi tahta untuk melindungi dinasti Qian Agung dan reputasi yang mulia. Pengawal. Beritahu semua agen rahasia Turlun, jangan menyayangkan biaya apapun. Lindungi Tuan Gu. Bahkan jika semua agen terbongkar dan terbunuh, Anda harus melindungi Tuan Gu dan pastikan dia kembali dengan selamat. Ya. Jadi Anda adalah Gu Cheng. Utusan Qian Agung Gu Cheng. Aku menyapa Tuan Besar. Pertama Anda memukul utusan turun saya. Lalu Anda memukul pengawal pribadi penguasa ini. Tuan Besar turun. Anda benar-benar memiliki keberanian yang besar. Utusan turun, merajalela di istana Qian Agungku. Dia pantas dipukul. Pengawal pribadi Tuan Besar itu sombong dan angkuh. Mereka juga pantas dipukul. Qian Agung Anda memiliki pepatah lama. Saat memukul anjing Anda harus melihat pemiliknya. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan besar, bukan tempat Anda untuk mendisiplinkan mereka. Qian Agung punya pepatah lain. Apakah Tuan Besar mengetahuinya? Jika Putra Langit melanggar hukum, dia dihukum sama seperti rakyat jelata, apalagi utusan Turlun, atau pengawal pribadi Tuan Besar. Bahkan jika itu adalah dirimu sendiri, berdiri di hadapanku, aku akan tetap memukul tanpa ragu. Kurang ajar, Anda berani memukul Tuan Besar. Siapa yang memberi Anda keberanian seperti itu? Tuan Besar, orang ini pantas mati. Berapa banyak nyawa yang Anda miliki? Dihancurkan api sekalipun aku takkan menyesal. Hanya kesetiaan dan keberanianku yang menyinari dunia. Bagus. Karena Anda sangat ingin mati, maka penguasa ini akan mengabulkan keinginan Anda. Pukulan macam apa itu? Tuan Besar adalah pemanah ulung. Bagaimana mungkin dia meleset? Raja Agung hanya bermaksud mengampuninya. Cendekiawan Qian Agung, aku telah melihat banyak. Mulut mereka penuh dengan kebajikan dan kebenaran, tetapi hati mereka penuh dengan kebejatan dan kemunafikan. Seseorang sepertimu, orang yang gigih dan tidak takut mati. Ini adalah pertama kalinya aku temui. Konghucu berbicara tentang mencapai kemanusiaan. Mencius berbicara tentang menjunjung kebenaran. Keadilan bersemayam di hati. Maka secara alami aku tidak takut hidup maupun mati. Jika kau benar-benar munafik seperti itu, panah penguasa ini pasti sudah menghancurkan kepalamu. Tapi sekarang, penguasa ini sedikit enggan membunuhmu. Gu Shen, orang yang gigih sepertimu, seharusnya tetap tidak dikenal. Bergabunglah dengan Turlun. Penguasa ini sama sekali tidak akan membiarkan bakat sepertimu tidak diperhatikan. Kau ingin merekrutku? Tepat sekali. Penguasa ini tidak hanya akan mengampunimu atas pelanggaran yang baru saja kau lakukan, tetapi juga menjanjikanmu masa depan tanpa batas. Raja Agung Sunggun, seorang pria dengan bakat dan strategi hebat, haus akan bakat. Gu Shen, apa yang masih kau ragukan? Menerima kebaikan Raja Agung, ini adalah berkah yang terkumpul selama 3 masa kehidupan. Kalau begitu Tuan Besar seharusnya bunuh saja aku. Itu sama sekali tidak mungkin.
Aku mengerti kegigihanmu. Dengan hadirnya Perdana Menteri Ken, kau tidak akan pernah mencapai ketenaran. Hanya di sini, kau benar-benar bisa menonjolkan diri. Ikuti penguasa ini, dan ciptakan pencapaian abadi. Kebaikan Tuan Besar. Aku sangat menghargainya. Kepalaku ada di sini. Ambil saja. Mengapa kau begitu keras kepala? Para pengawal, bawa Tuan Gue pergi. Dan tempatkan dia dengan layak. Tanpa perintah Tuan ini, dia tidak diizinkan meninggalkan Turlun bahkan setengah langkah pun. Ya. Sungguh pemuda yang hebat. Sayang sekali dia tidak bisa digunakan olehku. Jika Raja Agung ingin menaklukkan pria ini, hamba Anda merekomendasikan seseorang. Siapa? Orang ini dulunya adalah seorang jenderal Kian Agung, tapi sekarang dia adalah komandan 10.000 di Turlun, Quan Xiong Xiao. Yang Mulia. Yang Mulia, ampuni hidup hamba. Hamba tidak bermaksud. Gadis Han. Perdana Menteri Qi mempersembahkan opati kepada Turlun dengan banyak gadis Han. Ini semua adalah budak. Hidup mereka lebih murah daripada rumput. Tuan Gue, jika Anda tidak senang, saya akan menyembelihnya segera. Minta maaf kepada Tuan. Tidak perlu. Biarkan dia pergi. Jika memungkinkan, berikan dia makanan tambahan. Tuan Gue, Anda benar-benar baik hati? Mengapa menunjukkan belas kasihan pada budahan rendahan ini? Tapi kau terlihat seperti orang Han juga. Itu dulu. Aku sekarang adalah orang Turlun yang mulia. Orang Han kelas rendah ini. Apa hubungannya dengan aku? Aku adalah Quan Xiong Xiao, komandan 10.000 di Turlun, atas perintah Raja Agung. Aku datang untuk membujukmu agar menyerah. Tuan Gue, menyerah. Manusia berusaha mencapai tempat yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Turlun jauh lebih unggul daripada Kian Agung. Aku yakin Tuan Gue akan membuat keputusan yang bijak. Apakah ini alasanmu membela Turlun? Apakah aku butuh alasan lain? Lihatlah aku. Aku sekarang adalah komandan 10.000 di Turlun, memegang pangkat tinggi dan kekuasaan besar, menikmati kemuliaan dan kekayaan. Jika Tuan Gue, sepertiku, membelot ke Turlun, aku yakin Tuan Gue akan mendapatkan lebih banyak lagi. Kau telah mendapatkan banyak hal. Tapi kau kehilangan satu hal. Apa? Muka. Apa yang kau katakan? Aku bilang kau tidak tahu malu. Aku bilang kau tidak setia dan tidak berbakti. Kau. Kau apa? Seorang pengkhianat dan anak durhaka. Anjing dengan tulang punggung patah. Aku belum pernah melihat orang yang begitu terang-terangan tidak tahu malu. Jenderal Quan sama sekali tidak. Ada apa? Jika kau punya nyali tebas aku. Raja Agung berkata, tidak ada yang diizinkan menyakiti Tuan Gue. Tidak menebas aku sekarang. Aku masih melebih-lebihkanmu. Guchen, kau memiliki lidah yang tajam. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam berdebat. Hari ini Raja Agung telah memberikan perintah. Aku tidak berani menyentuhmu. Lalu bagaimana denganmu? Apakah kau berani menyentuhku? Bahkan ada permintaan seperti ini. Ayo, biar aku lihat keganasanmu. Karena kau punya permintaan seperti itu, maka aku akan memuaskanmu. Jenderal Quan. Guchen. Beraninya kau? Tapi kau sendiri yang memintanya. Aku adalah komandan 10.000 Turlun. Kau berani menyakitiku. Raja Agung tidak akan mengampunimu. Bukankah itu hanya kematian? Untuk bisa memutilasi seorang pengkhianat dan penjahat sepertimu, aku akan mati tanpa penyesalan. Dan juga, cepat cari tabib. Cepat. Mungkin masih bisa disambungkan kembali. Pergi. Ini akan menemui kematian, bukan akan menerima hadiah. Tuan Gue, mengapa dia begitu bahagia? Apa? Anda bilang Guchen memutilasi Quan Xiong Xiao. Benar sekali. Nyawa Jenderal Koam selamat.
Tapi, benda itu sudah hancur. Dia tidak akan pernah bisa intim lagi. Benar-benar keterlaluan. Anda boleh pergi. Ya. Gu Qing tegur dan tak kenal menyerah, sangat setia dan berani. Hanya saja disayangkan, dia bukan orang Turlun. Gu Cheng pria ini hanya bisa dibunuh. Dia tidak bisa direkrut. Baginda Agung mohon putuskan segera. Kakak, Gu Cheng adalah seorang pria sejati yang kata-katanya sesuai dengan tindakannya. Dia seharusnya tidak mati. Masalah ini sudah terlalu jauh. Jika kita tidak membunuhnya, saya khawatir akan sulit memuaskan halayak ramai. Jika Gu Cheng adalah utusan Xian Agung, bersikap keterlaluan seperti itu, tentu saja dia harus dibunuh. Tapi bagaimana jika Gu Cheng adalah menantuku dari Turlun? Apel. Sebelum ibu meninggal, yang paling dia khawatirkan adalah pernikahan Anda. Putra-putra Turlun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang Anda anggap pantas. Bagaimana bisa? Hari ini, Anda akhirnya bersedia menikah. Setelah bertemu Gu Cheng, pria lain sulit untuk ditemukan menarik lagi. Adik perempuan. Dengan pernyataan dari Anda itu, saya Baginda tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Tuan Gu tiba. Dia datang pada waktu yang tepat. Biarkan dia masuk. Tuan Besar, saya melukai Gu, Komandan 10.000 Turlun. Saya datang secara khusus untuk menerima kematian. Jangan kita sebutkan itu dulu. Gu Cheng, Anda seharusnya belum menikah kan? Belum menikah. Kalau begitu, apakah Anda ingin seorang istri atau tidak? Adikku adik Baginda, mutiara padang rumput, angsa yang dikejar oleh tak terhitung prajurit Turlun. Dia telah menaruh hati pada Anda. Sungguh bencana. Saya mencari mati dan berakhir dengan hutang rindu. Gu Cheng, jika Anda menganggukkan kepala, saya akan segera mengatur pernikahan Anda. Tuan Gu adalah pria dengan bakat luar biasa, dan putri kami memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Kalian berdua sungguh pasangan yang sempurna untuk sepanjang masa. Tuan Gu, mengapa Anda masih berdiri terpaku di sana? Cepatlah dan syukur kepada Baginda Agung atas rahmat tak terhingganya. Saya sama sekali tidak bisa menyetujui ini. Jika saya benar-benar menikahi Putri Turlun, saya tidak akan bisa mati. Tapi saya tidak boleh terlalu belak-belakan, agar saya tidak melukai perasaan sang putri. Saya harus mencari alasan yang tepat. Gu Cheng, mengapa Anda masih ragu? Mungkinkah Anda berpikir, adikku, tidak pantas untuk Anda? Sang putri sangat cantik tiada tara. Tidak ada alasan mengapa dia tidak layak. Hanya saja, saya adalah utusan Qian Agung, dan saya memikul tanggung jawab yang berat. Itu mudah diatasi. Itu tidak lebih dari konflik perbatasan kan? Hamba Anda akan kembali sekarang untuk menyusun perintah. Tuan Gu, selama Anda menganggukkan kepala, Turlun, saya akan segera menarik pasukannya dan menjaga perdamaian abadi dengan Qian Agung. Juga ada banyak orang hal di Turlun. Saya benar-benar tidak tega melihat mereka. Itu juga mudah dibicarakan. Orang-orang itu, setiap orang dari mereka, semuanya akan dibebaskan. Anggap ini sebagai mahar. Saya sebagai kakak laki-lakinya memberikan ini kepada adik saya. Serius dia menyetujui itu juga. Bagaimana saya bisa menolak sekarang? Sekarang saatnya bagi Anda untuk membuat keputusan. Baiklah, kalau begitu, saya akan menganggap ini sebagai pengorbanan demi rakyat jelatahan itu, mengorbankan pesona maskulin saya. Tuan Besar, saya bersedia menikahi sang putri untuk menjalin perdamaian antara Qian Agung dan Turlun. Baik. Bertekad mencari mati. Saya berakhir dengan istri yang cantik dan menjadi menantu kekaisaran Turlun. Seluruh situasi ini tidak masuk akal. Apa yang kau lihat suamiku?
Tentu saja saya melihat wajah cantik istri saya. Suamiku. Sudah larut malam. Kalian semua orang Qian Agung mengatakan bahwa malam musim semi itu singkat dan setiap saat sangat berharga. Gu Shen, saya Baginda ini akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda benar-benar berniat untuk kembali? Qian Agung adalah pusaran air pemakan manusia. Tentu saja saya harus kembali. Jika saya tidak kembali, saya tidak akan bisa mati. Anda telah menyinggung Perdana Menteri Qian. Dia sama sekali tidak akan membiarkan Anda pergi. Saat Anda kembali ke Qian Agung, adalah hitungan mundur menuju kematian Anda. Memegang pedang berdiri, siap menghadapi asap perang. Hidup dan mati selalu dianggap enteng. Adikku, Ketika seorang wanita menikahi ayam, dia mengikuti ayam. Ketika dia menikahi anjing, dia mengikuti anjing. Aku akan kembali bersama Cheng Lang. kalau begitu baiklah. Saya Baginda ini tidak akan menahan Anda di sini. Tapi ingat ini. Kapan saja. Jika Anda pernah kecewa dengan Qian Agung, maka silakan kembali. Gerbang Turlo akan selalu terbuka untuk Anda. Terigu benar-benar pilar bangsa. Tanpa mengerahkan satupun prajurit atau pasukan, dia berhasil membuat Tulun mundur. Hamba hanya beruntung. Menteri Go terlalu rendah hati. Jasa yang begitu besar, saya pasti akan menghadiahi Anda dengan mewah. Yang Mulia berkata benar. Orang tua ini pasti menyimpan niat buruk. Upaya dan jasa Tuan Gu sangat besar. Tidak ada hadiah yang terlalu besar baginya. Hamba tua ini percaya bahwa posisi sensor Censorati adalah yang paling cocok. Lembaga sensor sudah dikosongkan. Semuanya hanyalah kantor pemerintah yang sia-sia. Perdana Menteri Qin bermaksud untuk mempromosikan secara nama, tapi menurunkan secara kenyataan. Memastikan Menteri Gu tidak akan pernah bangkit lagi. Apa maksud dari semua ini? Mengapa jadi seperti ini? Tunggu dan lihat saja. Mengenai apa yang dikatakan Perdana Menteri, kami para hamba mendukung mosi tersebut. Saya mendekretkan, promosikan Menteri Gu menjadi pengawas lembaga sensor, pangkat 2, dan menganugerahinya lencana ikan emas ungu. Saya ingin melihat apa pengaruh Censorate yang cuma ada namanya ini masih bisa mengadu. Menteri Xia, Wakil Direktur Lei, itu dia. Dia ingin menangkap Marquisku. Cepat selamatkan aku. Dia orang gila. Gu Shen, tidakkah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Leluhur Marquis Yong'an adalah pahlawan pendiri bangsa. Beraninya kau menyentuhnya. Hukum Qian Agung secara eksplisit menetapkan bahwa Sensorat mengawasi seluruh wilayah kekuasaan, dan tidak ada yang tidak bisa diselidikinya. Seseorang melaporkan sebuah kasus, dan saya di sini untuk menyelidikinya. Apakah ada masalah? Menyalahgunakan wewenangmu. Hari ini aku pejabat ini akan berdiskusi denganmu secara benar. Hukum Qian Agung, Sensorat, memiliki wewenang untuk menangkap pejabat manapun. Tetapi untuk bangsawan berjasa seperti Marquis Yong'an, itu harus ditangani oleh Kementerian Personalia, Kuildali, dan Sensorat melalui pengadilan bersama oleh ketiga departemen sebelum putusan dapat dicapai. Jadi ini adalah pengadilan gabungan oleh 3 pengadilan ya. Bagus. Hari ini mari kita lakukan pengadilan ini bersama-sama. Silakan duduk. Tuan Gu menyebutkan bahwa seseorang melaporkan kasus di mana penggugat ini. Bawa masuk Pak Tua Liu. Para pejabat yang terhormat yang mulia. Dialah binatang buas ini. Dia menculik cucu perempuanku Dan memukuli putra serta menantuku sampai mati. Aku mohon kepada kalian semua, yang mulia tolong tegakkan keadilan untukku. Omong kosong. Keluarga macam apa kediaman Marquis Yong'an itu? Yang lain berusaha mati-matian. Semua berharap untuk masuk. Mengapa keluarga Anda secara unik tidak mau? Masalah ini menentang nalar. Menurut pandangan pejabat ini, itu bukan Marquis secara paksa merebut putri rakyat jelata, melainkan Anda Pak Tua Liu bersikeras memaksakan cucu perempuan Anda kepada Marquis. Namun Marquis tidak menyukai wanita.
Dan dihadapkan pada permintaan Anda yang tidak masuk akal, dia secara alami langsung menolak. Karena keluarga Anda gagal mendekat pada yang berkuasa, kehilangan semua muka, dan bunuh diri karena malu dan marah. Dan Anda Pak Tualio menyimpan dendam. Secara palsu menuduh Marquis. Bukankah ini kebenarannya? Para pejabat yang terhormat, rakyat jelata ini telah disalimi. Rakyat jelata jahat yang kurang ajar. Beraninya kau menyangkalnya. Pengawal, beri dia 20 pukulan tongkat pencegah dulu. Setelah pukulan pencegah, jika dia masih menolak untuk mengaku, maka tambahkan hukuman amputasi. Pengadilan macam apa ini? Pak Tua, Anda bangun dulu. Pelan-pelan. Tuan Gue, apa maksud dari semua ini? Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah dengan benar. Tindakan seperti melempar kursi, perilaku vulgar, tidak pantas bagi seorang direktur sensorat untuk ditunjukkan. Yang saya lempar adalah kursi. Tetapi bagaimana dengan Anda? Hati nurani Anda telah dibanting ke tanah dan hancur berkeping-keping. Tuan Gue, mungkin Anda harus mengungkapkan pikiran Anda lebih jelas. Anda ingin mendengarnya dengan jelas ya? Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Kalian berdua lebih buruk daripada binatang buas. Tuan Gue, ini adalah ruang sidang. Anda tidak boleh berbicara dengan tidak hormat. Anda tahu ini ruang sidang. Anda memutarbalikkan hitam dan putih, memutarbalikkan benar dan salah. Anda telah menyebabkan reputasi pengadilan benar-benar tercemar. Tuan Gue, Anda sudah keterlaluan. Apakah saya sudah bertindak terlalu jauh atau belum? Saya tahu betul sendiri. Saya tidak perlu kalian berdua mengkhawatirkannya. Saya punya satu pepatah yang ingin saya berikan kepada kalian berdua. Langit mengawasi 3 kaki di atas kepala Anda. Mereka yang banyak berbuat tidak adil akan binasa oleh tangan sendiri. Guchen, dengarkan Marquis ini sebentar. Diam. Anda tidak berhak berbicara. Marquis ini bagaimanapun juga seorang yang sah. Marquis Kian Agung. Di mata pejabat ini, Anda hanyalah seorang kriminal. Kau. Jika Anda mengucapkan satu kata lagi, saya akan memberikan kepada Anda 20 pukulan tongkat jarah. Tuan Gue, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Jika ini terus berlanjut, itu tidak akan menguntungkan Anda sama sekali. Apa yang saya inginkan? Saya akan memberitahu kalian semua. Saya hanya ingin mereka yang pantas hidup-hidup dengan baik. Mereka yang pantas mati harus mati. Dan tidak seorang pun akan lolos dari hukum. Tuan Gue ingin seseorang mati. Tetapi Anda harus memiliki bukti. And narrated by M Media. Kebetulan sekali, saya tidak punya yang lain. Tetapi saya punya banyak bukti. Catatan kejahatan Marquis Yong-an. Kalian berdua baca dengan cermat. Marquis Yong-an, waktu dan tempat kejahatan, serta metode yang digunakan, semuanya tercatat di sini. Pak Tualio, dia bukan satu-satunya korban. Para wanita muda tak bersalah yang dihancurkan oleh Marquis Yong-an. Jumlahnya tidak kurang dari 30 selama 3 tahun terakhir. Tuan Gue, bukti ini dari mana dikumpulkan? Marquis Yong-an adalah sosok yang arogan dan tirani. Dia melakukan kejahatan di siang bolong. Mengumpulkan bukti sangat mudah. Aku sudah tinggal di ibu kota selama ini. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ini? Ya, semua orang di ibu kota sangat membencinya. Jika kalian tidak bisa mendengarnya, telinga kalian pasti tidak berfungsi yang mana cukup normal. Kau. Bukti ini meyakinkan. Apalagi yang harus kalian berdua katakan. Bukti. Bukti apa? Aku bahkan belum melihatnya. Belum melihatnya. Di mana itu? Saya sudah mengirim bawahan saya untuk menyalin berkas-berkas yang identik berkali-kali. Jika kalian lapar, kantor pengawas akan memberi kalian makan sampai kenyang. Bukti ini tak terbantahkan. Fakta kasusnya jelas. Menurut pandangan saya, dia harus segera dijatuhi hukuman dan dieksekusi. Gila. Kau benar-benar gila. Bunuh aku. Semoga kau mati dengan kematian yang mengerikan. Eksekusi. Tunggu. Menghadapi kematian, omong kosong apalagi yang kalian miliki. Aku memiliki piagam besi kekaisaran pembebasan dari kematian. Itu memberikan kekebalan dari hukuman mati. Kau tidak bisa membunuhku. Leluhurku Sang Markis adalah menteri pendiri negara, kaisar pendiri sebagai pertimbangan atas. Jasa-jasa berat leluhurku menganugerahkan khusus piagam besi pembebasan dari kematian ini. Keturunan selanjutnya yang tidak pantas, semuanya dapat menggunakan ini untuk menghindari eksekusi.
Di mana gulungan besi pengecualian hukuman mati itu? Tunggu sebentar, Markis. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Dan lihatlah baik-baik. Kau tidak boleh menyentuh markisku. Tuan Gu, apakah kau mengakui ini sekarang? Bahkan hukum Kian Agung harus tunduk di hadapan. Piagam besi pembebasan dari kematian ini. Gulungan besi pengecualian dari kematian. Kau, Gu Chen. Gu Cheng, beraninya kau begitu lancang. Itu dianugerahkan secara pribadi oleh Kaisar Pendiri. Bahkan Yang Mulia Maharani Penguasa harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Gu Chen, kau menantang keagungan Kaisar Pendiri. Ini adalah kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi. Gulungan besi pengecualian hukuman mati ini, itu sangat penting bagi Anda bukan? Tentu saja. Sejak mendapatkan benda ini selalu diabadikan di Aula Leluhur Markis. Di samping tablet arwah para leluhur. Menerima semua dupa dan persembahan kurban. Kalau begitu prasasti di atasnya, Anda mungkin sudah hafal di luar kepala. Kau telah memberikan pelayanan besar kepada negara. Keturunanmu dapat dibebaskan dari kematian 3 kali. Dan pejabat tidak diizinkan untuk menjatuhkan kesalahan lebih lanjut. Dapat dibebaskan dari kematian 3 kali. Tapi nyawa-nyawa yang menjadi tanggung jawab Anda jauh lebih dari 3. Bahkan 30 nyawa pun tidak akan cukup. Bahkan jika ketiga nyawa ini diampuni, hutang darah yang tersisa masih harus diselesaikan. Eksekusi. Tidak. Lepaskan aku. Yang Mulia Maharani tiba. Perdana Menteri Qin tiba. Perdana Menteri, Anda akhirnya tiba. Kami dengan hormat menyambut Perdana Menteri Qin. Kami dengan hormat menyambut Yang Mulia. Tuan Gue, kita semua menjabat sebagai pejabat di istana yang sama. Kita saling bertemu terus-menerus. Mengapa Anda harus bersikap begitu kejam? Dengarkan pejabat tua ini. Tunjukkan belas kasihan di tempat yang seharusnya. Saya tidak bisa mentolerir ketidakadilan. Marquis of Yong'an, hutang darahnya menumpuk tinggi. Kejahatannya sudah sempurna. Dia tidak bisa diampuni. Apakah dia diampuni atau tidak? Bukan untuk Anda putuskan. Di luar hukum negara, masih ada titah kekaisaran. Baginda, keluarkan titah itu. Hamba orang tua ini telah menyatukan pejabat sipil dan militer. Memaksa Baginda untuk berkompromi. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang, Gu Cheng. Kami memohon Yang Mulia mengeluarkan titah. Gu Cheng, hentikan tindakan Anda. Baginda nyawa manusia sedang dipertaruhkan. Hukum negara sekukuh gunung. Tentu saja dia harus dihukum. Namun, mempertimbangkan Marquis Yong'an, jasa besar dan kerja kerasnya, kita harus memberikan keringanan yang sesuai. Mari kita hukum dia dengan 3 tahun tahanan rumah. Gu Shen, mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat dan terima titah itu, milik Kaisar Pendiri. Piagam besi pembebasan tidak kau akui. Lalu titah kekaisaran yang mulia saat ini. Apakah itu juga tidak kau akui? Tuan Gue, perintah kekaisaran tidak dapat ditentang. Tuanku, hentikan sekarang. Inilah kenyataannya. Kenyataan macam apa ini? Beberapa nyawa manusia. Kepolosan puluhan wanita muda. Hanya dihukum dengan 3 tahun tahanan rumah. Di mana keadilannya, di mana kebenarannya? Dekret yang tidak masuk akal ini. Saya tidak akan terima. Beraninya kau, Gu Shen, kau terlalu lancang. Tahukah kau bahwa menentang perintah kekaisaran itu akan memusnahkan 9 keturunan kerabatmu? Kematian adalah justru yang saya cari. Tapi sebelum saya mati, saya harus membunuh ini terlebih dahulu. Binatang buas yang merugikan rakyat jelata. Pengawal, bawa pedang kekaisaran.
Kaisar pendiri mendirikan badan sensor, dan secara pribadi menganugerahkan pedang kekaisaran. Hanya sensor dari badan sensor yang diizinkan menggunakannya. Kalian semua tahu ini kan? Tuan Gue, apa yang sedang kau coba lakukan? Titah kekaisaran dari kaisar pendiri menyatakan, siapapun yang memegang pedang kekaisaran otoritas boleh menjatuhkan penguasa yang tidak adil dan bodoh di atas, serta menghukum menteri pengkhianat yang merusak stabilitas negara. Tuan Gue, Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan menghalangi saya? Tuan Gue, Jika kalian mengucapkan satu kata lagi, saya akan menganggap kalian sebagai kaki tangan dan mengeksekusi kalian juga. dia gila. Kau orang gila. Keadilan ilahi terwujud. Pembalasan tak terhindarkan. Saya pejabat ini hari ini akan secara pribadi mengeksekusi Anda. The film was translated and narrated by M Media. Semuanya. Kalian harus tetap berhati-hati. Selama saya pejabat ini tetap berada di kantor pengawas selama 1 hari. Saya akan mengawasi kalian 1 hari. Memiliki abdi seperti Gu Cheng adalah keberuntungan bagi saya. Pelayan, semua personel lain-lain telah diurus sepenuhnya. Sama sekali tidak ada seorang pun yang akan datang untuk mengganggu urusan pentingmu. Bagus, setelah perbuatan ini selesai, kau akan diberi hadiah besar. Pelayan Ho, Liu Shen seorang pembunuh yang berkeliaran di dunia persilatan. aku tidak butuh hadiah. Aku hanya berharap kau bisa menepati janjimu dan membantuku menemukan saudari. Tenang saja, upaya pembunuhan ini sepenuhnya diatur oleh Perdana Menteri Ken. Dengan keterlibatannya, saudari ke-10 bisa ditemukan untukmu. Gu Shen, hari ini aku akan membalaskan dendam Markis. The film was translated and narrated by M Tapi Media. Anda pasti kelelahan dari perjalanan. Anda pasti lelah. Rendam kaki Anda di air panas. Dan Anda akan tidur lebih nyenyak malam ini. Terima kasih Anda sudah bekerja keras. Mengapa perjalanannya begitu damai? Perdana Menteri Qin, bisakah Anda benar-benar diandalkan? Apakah membunuh saya sesulit itu? Saya sudah menunggu Anda. Ini sangat sulit. Anda akhirnya di sini. Aku awalnya adalah pelayan di kediaman Markis. Menjalani kehidupan mewah. Tetapi tanpa diduga setelah Markis meninggal, aku menjadi anjing liar. Ini semua karena kau. Ini semua perbuatan Anda sendiri. Marquis of Yong'an merugikan nyawa tak bersalah. Bersalah atas kejahatan yang paling keji. Baiklah Gu Chen, sekarang jam berapa? Dan kau masih berani bersikap sombong? Apakah kau tahu karakter untuk mati? Bagaimana cara menuliskannya? Di ibu kota kekaisaran, kau penuh dengan keraguan. Sekarang langit tinggi dan kaisar jauh. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Pejabat ini tidak perlu diselamatkan. Mati demi keadilan dan kebenaran. Ini adalah kehormatan saya. Rakyat jelata akan mengingat bahwa pejabat ini datang ke sini, berjuang dan berusaha. Berhenti bicara omong kosong. Jika Anda ingin membunuh atau memutilasi saya, lakukan saja. Kalau begitu aku akan mengirimmu untuk bertemu Raja Neraka. Saya melarang Anda menyakiti tuan saya. Siapa kamu? Seorang pelayan rendahan. Saudari, urus saja urusanmu sendiri. Tuan saya adalah orang baik. Anda tidak boleh menyakiti tuan saya. Karena tuan dan pelayan ini saling berbagi kasih yang mendalam, maka aku akan mengirim kalian berdua ke akhirat bersama-sama. Ayo, bangun. Jika kau ingin membunuh Lord Jewel, langkahi dulu, mayatku. Kau berani menyerangku. Apa kau sudah gila? Perdana Menteri Qin mempekerjakanmu
untuk membunuh Gu Chen. Dia tidak mempekerjakanmu untuk melindunginya. Aku sangat jelas tentang apa yang aku lakukan. Jangan lupa, hanya Perdana Menteri Ken yang bisa menemukan kakakmu. Kalau begitu Perdana Menteri Qin tidak perlu repot-repot. Kakak. Aku sudah menemukannya. Kau Gu Chen yang licik. Pantas saja kau begitu tak gentar. Jadi kau punya kartu tersembunyi. Pejabat ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau masih berpura-pura tidak tahu. Hanya berdasarkan kemampuan akting dan ketenanganmu. Kau benar-benar mengagumkan. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cincang mereka sampai mati. Kami hanya mendengarkan kakak Liu. Bagus. Bagus. Aku salah menilaimu. Jadi kau dan Gu Cheng bekerja sama. Gu Cheng, rencanamu benar-benar dalam. Rancanganmu benar-benar kejam. Ini benar-benar bukan pengaturan saya. Pejabat ini bahkan ingin kalian semua untuk membalaskan dendam Marquis of Yong'an. Berhenti bicara. Aku tahu apa yang terjadi. Ini adalah jebakan. Gunung hijau tetap tak berubah. Air hijau mengalir panjang. Mencoba kabur. Gu Chen, jangan bersukacita terlalu cepat. Di antara tentara perbatasan Tenggara, semuanya adalah kenalan lama Marquis dan murid-murid Perdana Menteri Qian. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Saya hanya mencari cara untuk mati. Bagaimana cara melepas kepergian publik? Terima kasih Lord Jue, karena telah melindungi adik perempuanku. Itu hanyalah upaya kecil. Itu tidak layak disebutkan. Mohon tuanku dengarkan sepotong nasihat dariku. Tuanku tidak boleh pergi ke perbatasan Tenggara. Apa yang dikatakan orang ini sebelum kematiannya sama sekali bukan kata-kata kosan atau intimidasi. Para komandan tentara perbatasan Tenggara, semuanya adalah loyalis Perdana Menteri Qian. Setiap dari mereka sangat ingin mengeksekusi tuanku. Jika tuanku bersikeras untuk pergi, itu adalah kematian yang pasti. Itu luar biasa. Dia tidak berguna. Dia tidak bisa membunuh saya. Pasukan perbatasan Tenggara ini tentu tidak ada masalah, bukan? Saya diangkat secara pribadi oleh Yang Mulia sebagai inspektur kekaisaran dengan surat kepercayaan dan memikul tanggung jawab berat untuk mempertahankan perbatasan negara dan menangani perampok serta bandit. Jika saya melarikan diri, apa yang akan terjadi pada rakyat di Tenggara? Bagaimana dengan para prajurit di garis depan? Namun, Pikiran saya sudah bulat. Jangan bicara lagi. mengetahui ada harimau di gunung, namun sengaja menuju gunung harimau itu. Sifat heroik sejati Lord Ghoul, aku sangat mengaguminya. Tapi tuanku, seorang pejabat seperti tuanku tidak boleh mati. Aku bersedia mengikuti tuanku dengan cermat. Bersumpah setia melindungi tuanku sampai akhir hayat. Kami akan mengikuti Lord Ghoul sampai mati. Saya tidak bisa membiarkan mereka mengikuti saya. Mereka semua adalah master seni bela diri. Jika mereka berada di sisi saya, bagaimana saya bisa mencari kematian? Bodoh. Negara saat ini dalam bahaya. Kalian semua adalah pemuda yang baik. Tinggal di sisi saya hanyalah membuang-buang waktu. Kalian memiliki lebih banyak hal yang bermakna yang perlu dilakukan. Saya pejabat Anda tidak membutuhkan perlindungan. Jika ada di antara kalian yang berani mengikuti saya, jangan salahkan saya jika saya bersikap bermusuhan. Tuanku, Kakak Liu, apa yang harus kita lakukan? Karena tuanku tidak mengizinkan kita mengikutinya, maka kita akan melindunginya secara diam-diam. Nyawa tuanku lebih berharga daripada gabungan nyawa kita semua. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan kelompok di tentara perbatasan Tenggara itu, para binatang buas itu menyakitinya. Kakak. Sungguh tarian yang hebat. Para cantik, kalian semua adalah belahan jiwaku. Komandan Saur The Jenderal film was Perbatasan Tenggara. translated and narrated by M Media. Dari mana datangnya bajingan ini? Berani-beraninya merajalela di wilayahku. Inspektur Kekaisaran yang baru diangkat dengan surat kepercayaan. Saya ingin tahu, apakah itu kualifikasi yang cukup untuk bertindak liar dan gila di hadapan Anda di sini? Kau adalah Gu Chen.
Itu adalah saya. Perdana Menteri Kim sudah lama memberiku instruksi mengenai dirimu. Saya pasti harus memberimu hadiah yang bagus. Saya belum mencari masalah dengan Anda. Namun Anda malah datang untuk membawakan saya kemalangan. Kemalangan. Ini lebih dari sekadar itu bukan? Saya juga mencium bau busuk. Itu membuat orang mual. Bau busuk. Saya juga sangat penasaran, menelusuri sumbernya sampai tuntas. Dan baru kemudian, saya menemukan bahwa itu adalah hati nurani Jenderal Brigade yang telah benar-benar membusuk. Beraninya kau menghina saya. 300 prajurit terjebak oleh bandit perampok, dikelilingi bahaya. Nyawa mereka tergantung pada sehelai benang. Anda tidak memikirkan penyelamatan, malah menikmati kesenangan. Rasakan hati nurani Anda sendiri. Bukankah itu sudah benar-benar membusuk? Hanya 300 nyawa. Mereka adalah prajurit jenderal ini. Jika jenderal ini ingin mereka mati, mereka harus mati. Jika jenderal ini ingin mereka hidup, barulah mereka memenuhi syarat untuk hidup. Gusheng. Ini bukan ibu kota kekaisaran. Bukan juga kantor pengawas. Ini adalah batalion berkarakter Shan. Tempat ini milik Shao. Berkeliaran di sini. Saya adalah hukum itu sendiri. Apakah Anda mengancam saya? Bahkan jika saya mencincang Anda dan memberikannya kepada anjing, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun keberatan. Biar saya beritahu Anda. Jika saya takut hari ini, saya tidak akan muncul di sini. Anda ini, tanpa hati nurani, cepat atau lambat pembalasan akan datang. Saya sudah cukup mengutuk. Saya merasa puas. Ayo, lakukan gerakan Anda. Gucheng. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda tidak takut mati. Melihat Anda hari ini, itu memang benar. Tapi tidakkah Anda merasa itu sia-sia? Bagaimana bisa? Anda sekarang sudah pengawas utusan, seorang pejabat istana yang penting, mati hanya demi 300 prajurit biasa. Tidakkah Anda berpikir? Hanya. Mereka adalah prajurit. Prajurit yang melindungi tanah air dan membela negara. Tanpa mereka menyerbu di garis depan. Di mana Anda, parasit akan menemukan kedamaian Anda. Lupakan saja. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk manusia. Jika saya memberitahukannya kepada anjing seperti Anda tidak akan mengerti. Jika Anda ingin membunuh atau menyiksa saya, lakukan saja. The film was translated and Kalian semua narrated keluar by dulu. M Media. Saya sudah bicara sebanyak ini. Tebas saya. Apa maksud Anda berlutut di hadapan saya? Tuan Gu memiliki karakter dan integritas yang mulia. Saya bawahan Anda sudah menunggu terlalu lama. Untuk seseorang seperti Anda, Trik macam apa yang Anda mainkan? ketika perwira bawahan ini pertama kali bergabung dengan militer, saya juga memiliki hati yang penuh gairah. Tujuan saya adalah melindungi rumah dan membela negara. Tapi sayangnya sistem di sini benar-benar korup dan kacau. Itu tidak bisa mentolerir siapapun yang berbeda. Untuk melindungi diri saya sendiri, perwira bawahan ini hanya bisa menyembunyikan niat sejati saya, berpura-pura berbaur dengan para bajingan ini. Apakah Anda mengatakan Anda berpura-pura? Tepat sekali. Perwira bawahan ini selalu berpura-pura, berkubang dalam lumpur bersama mereka. Tetapi kenyataannya di balik layar, saya sedang menyelidiki kejahatan mereka. Ini adalah hasilnya dari upaya perwira bawahan ini selama bertahun-tahun. Kejahatan semua jenderal di perbatasan Tenggara. Bukti kesalahan mereka, semuanya telah dengan cermat dicatat secara rinci. Saya mohon Tuan Gue untuk menyelidiki dengan jelas. Ini tidak bisa dipercaya. Saya tidak menyangka Anda nak. Dengan alis tebal dan mata besar Anda, ternyata adalah agen rahasia. Jika Anda memiliki hal-hal ini, mengapa Anda tidak mengeluarkannya lebih awal? Perwira bawahan ini tidak berani. Entah itu komisaris kekaisaran yang datang sebelumnya, atau pengawas tentara. Mereka semua sejenis. Bahkan Anda Tuan Gue. Saya uji berulang kali, sebelum berani membuka hati saya. Lalu bagaimana dengan 300 prajurit yang terjebak oleh penjajah? Bagaimana Anda menjelaskan itu? Bahkan jika Anda menyamar, tidak ada perlunya bagi Anda untuk mengabaikan nyawa mereka. Bukan begitu? Nyawa ke-300 prajurit itu bukan berarti perwira bawahan ini tidak ingin menyelamatkan mereka, melainkan saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Seseorang. Bicaralah terus terang. Jangan sembunyikan apapun. Ke-300 prajurit itu adalah hadiah dari Marsekal Agung kepada para penyerbu. Sebuah hadiah. Apakah Anda merujuk pada Marsekal Agung Selatan? Dia berkolusi dengan para penyerbu. Dongying adalah tempat yang kecil. Negaranya miskin dan rakyatnya lemah. Bagaimana mungkin para penyerbu bisa menantang Kian Agung kita? Itu semua karena Marsekal membela bandit untuk keuntungan pribadi.
Omong kosong, Anda dengan cepat memimpin pasukan untuk menyelamatkan 300 perwira dan prajurit. Tapi bagaimana dengan Marsekal di sini? Jika langit runtuh, saya pejabat Anda akan... Gucheng ini benar-benar seperti batu di jamban, The bau film dan was keras. translated Marsekal and Agung mohon, narrated by tenangkan M. amarah Media. Anda. Gucheng ini benar-benar bodoh. Dia menolak kekayaan besar, bersikeras memilih jalan kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Memangnya dia itu siapa? Sampai dia berani mengkritik dan menceramahi saya Sang Marsekal. Saya telah berperang selama 30 tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang begitu. Tidak tahu takut mati. Marsekal Agung, tidak perlu marah-marah. Karena orang mati, kita perlu berbicara baik-baik tentang rencana kerja sama kita di masa depan. Tenggara makmur, penuh dengan orang domba-domba gemuk, yang berteriak-teriak meminta. Apakah kau sudah selesai? Guchen, kau ternyata masih hidup. Bukankah kau sudah lama dipenggal? Saya juga ingin mati. Tetapi saya memberi Anda kesempatan, dan Anda tidak berguna. Siapa yang memberimu nyali untuk mengarahkan pedangmu padaku Sang Marsekal, menghina atasanmu? Apakah kau mencoba memberontak? Marsekal, zaman telah berubah. Letakkan pedangmu. Apakah telingamu tuli? Aku bilang letakkan pedangmu. Marsekal Agung, saya rasa Anda tidak perlu membuang-buang napas lagi. Para perwira dan prajurit sekarang hanya mematuhi perintah Tuan Gue. Ramuan sihir macam apa yang Gucheng tuangkan ke tenggorokan kalian? Kalian adalah prajuritku, bukan pengikut Gucheng. Apakah Anda tahu bahwa mereka adalah prajurit Anda? Lalu mengapa The Anda film was memukul dan memarahi translated mereka, and menghukum fisik mereka, narrated by dan M. menahan Media. gaji militer mereka, bahkan menggunakan mereka sebagai alat tawar menawi AR ketika berurusan dengan para bandit? Apakah Anda memperlakukan mereka sebagai prajurit saat itu? Tangkap dia. Gucheng, aku pasti buta. Seandainya aku tahu ini lebih awal, pertama kali aku melihatmu, seharusnya aku sendiri yang menebasmu. Prajurit Anda sudah lama membenci Anda. Bahkan tanpa saya, Anda cepat atau lambat akan mati tanpa tempat pemakaman. Gucheng, kau terlalu naif. Apa kau benar-benar berpikir bisa membunuhku? Aku dilindungi oleh Chancellor Qin selama aku kembali ke ibu kota kekaisaran. Chancellor Qin hanya butuh satu kata, dan semuanya bisa dengan mudah dikesampingkan. Siapa bilang saya akan mengawal Anda kembali ke ibu kota? Apakah Anda tahu apa ini? Ini adalah milik ajudan Jenderal Shao, daftar yang diberikan kepada saya. Seluruh tentara perbatasan Tenggara, mulai dari Anda Marsekal Agung Selatan, hingga kapten setiap batalion, setiap orang yang telah melanggar hukum, semuanya telah dicatat. Pejabat ini akan menuntut setiap orang dari mereka. Orang gila, kau benar-benar gila. Kau benar-benar ingin membersihkan semua pejabat. Hukum tidak menghukum masal. Apa kau tidak mengerti? Sama seperti yang Anda katakan, tentara perbatasan Tenggara benar-benar busuk. Hanya dengan mengambil tindakan drastis, barulah dapat disembuhkan secara menyeluruh. Bodoh. Jika kau melakukan ini, itu akan menyebabkan kekacauan besar. Kau sama sekali tidak bisa menanggung akibatnya. Menangkap orang secara langsung mungkin menyebabkan kerusuhan. Tetapi, jika saya menggunakan nama Anda untuk memanggil mereka rapat, lalu apa masalahnya? Tugas mengirim pesan akan saya serahkan kepada Anda. Bawahanmu terikat tugas. Inspektur gue. Dengan cara apa lagi Anda bisa ditangani? Tangan Anda ternoda oleh darah rakyat Kian Agung. Kejahatan Anda sangat mengerikan. Kejahatan yang tak terampuni. Kematianmu memang pantas. Inspektur gue, tolong lihat kebenarannya. Kau tidak bisa membunuhku. Aku. The film was translated Aku sebenarnya tidak and bersalah. narrated Tidak by bersalah. M. Media. Ya, Kian Agung adalah kekaisaran langit. Diberkati dengan orang-orang berbakat dan tanah spiritual. Jauh lebih unggul dari negara kami 100 kali lipat. Jika komandan tidak menghasutku, bahkan jika aku punya keberanian 100 kali lipat, aku sama sekali tidak akan berani menyerbu. Bahkan sejengkal pun dari Kian Agung. Inspektur gue, itu semua salahnya. Aku dipaksa. Aku selalu menganjurkan perdamaian dan memperlakukan orang lain dengan baik. Sungguh komentar yang provokatif. Sungguh pernyataan yang dipaksakan. Sungguh pembela perdamaian dan memperlakukan orang lain dengan baik. Pejabat ini benar-benar terharu. Baiklah. Kalau begitu hari ini saya tidak akan mengeksekusimu dengan pemenggalan. Terima kasih Inspektur gue. Kebaikan dan kebajikanmu yang besar, aku tidak akan pernah melupakan. Ketika aku kembali
aku pasti akan mendirikan kuil jasa untuk inspektur gue dan menyembah siang dan malam. Kau berterima kasih terlalu cepat. Pejabat ini hanya mengatakan saya tidak akan memenggal kepalamu. Saya tidak mengatakan saya tidak akan membunuhmu. Untuk orang tak tahu malu sepertimu, hanya mengeksekusimu dengan pemenggalan terlalu mudah. Saya akan membuatmu dicabik-cabik oleh 5 kuda, menggunakan darahmu untuk menenangkan jiwa rakyat Kian Agung di surga. Tuanku, semuanya telah diatur dengan benar. Malam ini pada jam hai, semua perwira dan jenderal yang melanggar hukum akan bergegas ke sini. Pada saat itu, mereka akan menjadi ikan dalam kuci, domba yang menunggu untuk disembelih. Bagus. Malam ini, pada jam hai, pejabat ini akan berada tepat di sini untuk memberikan kepada tentara perbatasan Tenggara perubahan, darah yang lengkap dan menyeluruh. Aku benar. Guchen, kau bertindak sembrono. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kanselor Qin pasti akan menguliti kulitmu dan mencabut uratmu untuk membalaskan dendam darah ini bagi kami. Menghadapi kematian yang akan datang, namun masih melontarkan omong kosong di sini. Kalian segerombolan bajingan. Jika digabungkan bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut pol di tubuh Tuan Gur. Perintah militer Tuan. Laksanakan. Melapor kepada Tuanku. Marsekal Agung Shenang dan semua kaki tangannya, semuanya telah dieksekusi. Sangat bagus. Ada 3 hal lagi yang perlu kalian tangani. Mohon Tuanku berikan perintah Anda. Bawahanmu terikat tugas. Pertama, beritahu semua perwira yang melarikan diri untuk segera mengambil alih jabatan mereka dengan kecepatan secepat mungkin untuk merekonstruksi kerangka tentara perbatasan Tenggara. Siapapun yang melawan harus dieksekusi terlebih dahulu dan dilaporkan kemudian. Semuanya harus memprioritaskan stabilisasi moral militer. Kedua, sita properti Marsekal Agung Shannan dan semua pengikutnya. Sita semua aset dan musnahkan seluruh klan. Kekayaan yang diperoleh harus digunakan sebagai gaji militer dan didistribusikan kepada setiap prajurit biasa. Yang Mulia sangat brilian, menerapkan 2 metode secara bersamaan, menggabungkan rahmat dan kekuatan. Tentara perbatasan Tenggara pasti tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia tentang masalah ketiga ini? Masalah ketiga ini menyangkut para bandit, pemimpin bandit, sudah dicabik-cabik. Momen ini tepatnya ketika kelompok itu tanpa pemimpin. Ini adalah kesempatan sempurna yang terjadi sekali dalam 1000 tahun. Yang Mulia bermaksud, Siapapun yang melanggar Kian Agung kita akan dihukum meskipun jauh. Mobilisasi pasukan elit, bergerak ringan dan cepat, menyerang 1000 li jauhnya. Kita harus memusnahkan para bandit dalam satu pertempuran. bawahanmu mematuhi perintah. Para menteri kesayangan saya, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilaporkan? Jika tidak ada hal lain, bubarkan sidang. Lapor. Utusan mendesak 800 li. Turun telah mengerahkan pasukan lagi. Kemenangan besar di Tenggara. Para bandit telah dimusnahkan sepenuhnya. Ini memang kabar baik. Keluarkan dekret kekaisaran. Memanggil Marsekal Agung Shannan ke ibu kota untuk menerima hadiahnya. Marsekal Agung sudah meninggal. Apel. Pengawas gue memicu pemberontakan. Mengeksekusi Marsekal Agung Shannan dan para jenderal pasukan perbatasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Beraninya dia. Gu Chen oh Gu Cheng. Bagaimana Anda bisa menimbulkan masalah kemanapun Anda pergi? Bagaimana saya bisa melindungi Anda kali ini? Yang Mulia, menghasut pemberontakan, sama saja dengan pengkhianatan. Gu Cheng tidak bisa dimaafkan. Apa yang dikatakan Perdana Menteri Qin? Saya sudah tahu. Tapi Menteri Gu bukan orang seperti itu. Mengapa kita tidak menunggu dia kembali dan memberikan penjelasan? Bukti terhadap Gu Chen sudah meyakinkan. Memberinya hukuman mati sudah cukup. Mengapa perlu menunda-nunda? Mungkinkah Yang Mulia berniat untuk menutupi kesalahan itu? Baginda mohon berikan penilaian yang adil. Baginda mohon berikan penilaian yang adil. Tuan Gu telah tiba. Panggil dia segera. Gu Chen, Anda telah melakukan kejahatan yang begitu serius. Apakah Anda masih punya muka untuk kembali? Jika saya jadi Anda, dalam perjalanan ke sini, saya pasti sudah mengakhiri hidup saya sendiri. Mengapa tulangmu begitu keras ketika Anda sebelumnya memberikan turun tanah dan membayar ganti rugi? Saya benar-benar tidak melihat. Anda
Saya tidak akan berdebat dengan Anda, orang yang akan mati ini. Yang mulia, bukankah Anda ingin mendengar penjelasan orang ini? Orang ini tepat di depan mata Anda. Hamba tua ini ingin melihat. Alasan apa? Utusan kekaisaran yang dengan sengaja memicu pemberontakan yang tersisa untuk terus hidup. Gu Cheng, cepat beritahu saya. Beritahu Perdana Menteri Qin, mengapa Anda menghasut pemberontakan dan mengeksekusi Marsikal Agung Shannan? Apa alasannya? Jika Anda hanya memberi Beta satu alasan, Beta pasti akan melakukan yang terbaik untuk menengahi Anda. Marsekal Agung Selatan, dia diam-diam berkolusi dengan bandit, dan para jenderal perbatasan, semuanya terlibat. Sebagai hamba Anda dan utusan kekaisaran, wajar bagi saya untuk menyingkirkan pengkhianat demi negara. Bahkan sebagai utusan kekaisaran, Anda harus mematuhi hukum Kian Agung kita yang agung. Siapa yang memberi Anda wewenang untuk menghasut pemberontakan? Dan siapa yang memberi Anda wewenang untuk menghukum mati Marsekal Agung? Situasi militer mendesak, dan pemberontakan tidak terhindarkan. Pandai bicara. Apakah Anda pikir kelas-kelas Anda ini bisa membebaskan Anda dari kejahatan Anda? Kanselir Qin benar-benar mengukur hati seorang bangsawan dengan pikiran orang picik. Saya tidak pernah berpikir untuk menghindari hukuman. Yang mulia, hamba Anda bertindak karena alasan yang baik. Tetapi menghasut pemberontakan sudah merupakan pantangan besar. Jika yang lain ikut-ikutan, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Hamba Paduka rela mati untuk menjaga martabat hukum Kian Agung kita yang agung. Menteri Gu, Yang mulia, The film was translated and Gu Cheng sudah narrated mengakui by M kejahatannya. Media. Tunggu apa lagi? Menurut pendapat hamba tua ini, dia harus segera diseret keluar dari balai dan di luar gerbang istana. Dipukuli sampai mati dengan pukulan acan. Kami memohon, Baginda menghukum mati Gu Cheng dengan cambuk. bagaimana ini bisa dilakukan? Kami memohon, Baginda menghukum mati Gu Cheng dengan cambuk. Menteri Gu, Kami memohon, Baginda menghukum mati Gu Cheng dengan cambuk. Cukup. Karena yang mulia, merasa menyeretnya keluar merepotkan. Yang mulia, alat-alat penyiksaan sudah siap. Kami hanya menunggu perintah Anda. Yang mulia tidak perlu berkata lebih banyak. Ini hanyalah kematian akibat hukuman cambuk. Ayo. Akhirnya selesai juga. Aku sebentar lagi kawan, kembali ke abad ke-21, untuk menjalani kehidupan yang penuh kemaksiatan. Tuan Gue, saya tidak pernah menyangka Anda akan berakhir seperti ini. Hukum mati dia. Tunggu. Siapa yang berani menggaum di Balairung Emas? Menghalangi eksekusi. Tidak. Mungkinkah mereka di sini untuk menyelamatkanku? Baginda, hamba yang rendah hati ini adalah pengikut Tuan Gue. Mengenai masalah pasukan perbatasan Tenggara, hamba yang rendah hati ini selalu mengikuti Tuan Gue dengan saksama. Tuan Gue bertindak dengan semangat yang membara, sama sekali tanpa motif egois. Jika bukan karena Tuan Gue, pasukan perbatasan Tenggara pasti masih dalam kekacauan total hari ini. Orang ini adalah rakyat jelata dari Tenggara. Dia juga bisa membuktikan segalanya. Baginda hamba bisa membuktikannya. Jika bukan karena Tuan Gue, semua orang di desa kami mungkin sudah meninggal di tangan para bandit. Tuan Gue adalah pejabat yang baik. Dia adalah pejabat yang jujur dan berbudi luhur. Konyol. Kalian berdua. Yang satu adalah pengikut Gu Cheng. Dan yang lainnya adalah rakyat jelata yang tidak diketahui identitasnya. Hanya kalian berdua. Berpikir kalian bisa mewakili rakyat selatan. Baginda, hamba telah membawa petisi rakyat jelata. Jutaan rakyat jelata di Tenggara ini. 9 dari 10 ada di petisi rakyat ini. The film was translated Dan and menempelkan sidik jari narrated by mereka. M Media. Hamba memohon kepada Istana Kekaisaran mendengarkan rakyat Tenggara. Keinginan tulus. Kian Agung tidak boleh tanpa Tuan Gue, Perdana Menteri Ken. Baginda ini adalah kehendak rakyat. pemandangan massa yang mengajukan petisi seperti ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Jangan bicara kepada kanselir ini tentang kehendak rakyat.
Kanselir ini hanya tahu satu prinsip, Gu Chen. Dia telah melakukan kejahatan serius terhadap istana kekaisaran. Hari ini dia harus mati. Untunglah. Orang tua Qin ini masih bisa diandalkan. Cepat dan bunuh aku. Jangan menunda. Penundaan menimbulkan masalah. Mengapa kalian berdiri terpaku di sana? Pukul. Berhenti. Dari mana datangnya gadis licik ini? Ini adalah balairung emas, bukan pasar sayur. Ini bukan giliranmu. Satu persatu membuat masalah di sini. Mengapa ada satu lagi yang menusuk dari belakang? Saya datang ke sini, juga mewakili kehendak rakyat. Di tangan saya juga ada petisi rakyat. Kejutan petisi massa lainnya. Dahulu ratusan ribu orang Han terdampar di Turlun, menjadi budak, diperlakukan lebih buruk daripada babi dan anjing. Tuan Gulah yang membawa kami keluar, memungkinkan kami mendapatkan kehidupan baru. Yang saya pegang adalah petisi darah semua orang. Petisi darah. Kalian, bahkan darah pun terlibat sekarang. Itu nyata. Tuan Gui saat menjabat di kantor pengawas, dengan paksa mengeksekusi Marquis Yong'an, menjunjung tinggi keadilan, mengguncang ibu kota. Ini adalah petisi rakyat dari penduduk ibu kota. Itu nyata. Petisi rakyat dari ibu kota juga ada di sini. Kami dengan tulus memohon belas kasihan dari istana kekaisaran dan mengampuni Tuan Gue, rakyat jelata yang jahat. Setiap satu dari kalian adalah rakyat jelata yang jahat. Keadilan secara alami bersemayam di hati rakyat. Perdana Menteri Qin tidak bisa memonopoli kekuasaan. Bukankah petisi rakyat seharusnya sangat langka? Bagaimana bisa ketika itu menyangkut diriku? Mereka hampir dijual secara grosir. Yan Mendao, kota ibu kota kekaisaran, pasukan perbatasan Tenggara, jutaan rakyat jelata, menanti dengan penuh semangat. Kami memohon Baginda, kami memohon Perdana Menteri Qin, kami memohon istana kekaisaran untuk mempertimbangkan secara mendalam. Perdana Menteri Qin, kehendak rakyat adalah yang utama. Itu tidak bisa dibalikkan. Saya yakin akan bijaksana untuk mengikuti arus dan mengampuni Menteri Gu. Paduka pernyataan ini tidak benar. Kehendak rakyat itu seperti asap, tetapi hukum negara itu seperti gunung. Bagaimana kita bisa demi kehendak rakyat yang ilusi ini mengabaikan hukum negara? Itu juga masuk akal. Hari ini kanselir ini akan memperjelas pendirian hamba di sini. Entah itu 3 petisi rakyat jelata, atau 30 petisi, atau 300 petisi. Bahkan jika itu 300 juta, hamba akan tetap membunuh Gu Qin hari ini. Benar sekali. Orang tua Qin, Anda adalah pejabat yang sombong dan tiran. Bagaimana Anda bisa diintimidasi oleh kehendak rakyat? Cepat dan bebas aku. Kebahagiaan tuan muda ini akan datang lebih cepat bila aku mati. Perdana Menteri Qin mengabaikan kehendak rakyat. Lalu bagaimana dengan dukungan para pejabat? Apakah Perdana Menteri Qin peduli? Apa maksudmu? Tuan Gu memiliki integritas yang tak tertandingi. Dewan Sensor, semua menjadikan Tuan Gu sebagai panutan mereka. Jika Tuan Gu meninggal, Dewan Sensor, semuanya akan berubah menjadi pejabat korup. Hanya Dewan Sensor belaka. Jika hilang biarlah hilang. Apakah kalian pikir ini bisa mengancam Perdana Menteri ini? Dewan Sensor tidak dapat menarik perhatian Perdana Menteri Qin. Saya ingin tahu apakah 100.000 pasukan perbatasan di Tenggara dapat membuat Perdana Menteri Qin menoleh. Kau juga berniat mengancam Perdana Menteri ini. Saya tidak akan menyebutnya ancaman. Jenderal ini hanya ingin memberitahu Perdana Menteri Qin. Jika Tuan Gu meninggal, 100.000 pasukan perbatasan di Tenggara pasti akan angkat senjata untuk menumpas pejabat korup. Kalian semua demi orang bernama Gu Cheng ini. Tentara perbatasan Tenggara memberontak secara terbuka. Apakah kalian percaya? Hanya berdasarkan kata-kata yang baru saja kalian ucapkan, hamba bisa segera memusnahkan 9 keturunan kerabat kalian. Perdana Menteri Qin, Perdana Menteri Qin, Turlun dan Qian Agung, alasan mereka dapat menjaga perdamaian adalah karena kakak laki-laki saya menghormati semangat suami saya. Jika suami saya meninggal, perjanjian damai itu secara alami akan dilanggar. Hari ini, Anda ingin membunuh suami saya. Kami tidak akan menghentikan Anda, tapi saya bersumpah demi langit. Jika suami saya meninggal, saya akan segera berangkat kembali ke Turlun. Secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang Qian Agung, berbaris langsung ke ibu kota kekaisaran, dan membunuh setiap anggota kediaman Perdana Menteri Anda. Petisi 10.000 orang. Dewan Sensor, Tentara Perbatasan Tenggara. Dan sekarang ada satu lagi. Kau seorang putri Turlun. Setiap satu dari kalian
Apakah kalian mencoba menentang tatanan alam? The film was translated and Gusheng. narrated by M Media. Kau cukup mahir menghasut orang. Tujuan yang benar mendapat banyak dukungan. Tujuan yang tidak benar mendapat sedikit dukungan. Tuan Gu adalah seorang pria sejati. Tentu saja satu panggilan membawa 100 tanggapan. Gusheng. Kemampuanmu menghasut orang. Perdana Menteri ini memandangmu dengan rasa hormat baru. Begitu banyak orang yang sangat setia padamu. Aku tidak menyangka bahwa begitu banyak orang bisa melompat keluar dan menusukku dari belakang. Baiklah. Karena begitu banyak orang memohon untukmu, maka Perdana Menteri ini akan menunjukkan kelonggaran dan mengampuni nyawamu. Jika ada waktu berikutnya, kau pasti tidak akan memiliki keberuntungan sebaik ini. Jangan berhenti orang tua. Hukum negara sekokoh gunung. Penegakan hukum harus ketat dan tidak memihak. Anda harus bertahan sedikit lebih lama. Gusheng, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Sudah kubilang, Anda seharusnya biasanya menjaga diri Anda baik-baik. Jangan sampai gagal membunuhku, dan akhirnya mati karena marah sendiri. Menteri Gu, mengapa Anda masih berbaring? Cepat bangun. Tuan Anda telah bekerja keras. Itu bukan apa-apa yang tidak layak disebutkan. Hanya kurang 508 cm. Aku hampir berhasil mati. Hatiku terasa sangat buruk. Yang mulia, meskipun krisis hari ini telah teratasi, Perdana Menteri Kit masih ada di sini. Dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Benar Yang Mulia, serangan terbuka mudah dihindari, tetapi panah tersembunyi sulit diwaspadai. Yang Mulia harus bertindak dengan hati-hati. Kanselir Qin, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Keterlaluan, orang bermarga Gu itu. Hamba bersumpah, kita tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Jika hamba tidak membunuhmu, hamba Kanselir bersumpah hamba bukanlah laki-laki. Tuan Perdana Menteri mohon tenangkan amarah Anda. Bawahan Anda percaya. Jika kita ingin membunuh Gucheng, hanya ada satu cara sekarang. Bicaralah. Ganti dinasti. Tuan Perdana Menteri yakinlah. Sebelum bawahan Anda datang, saya sudah membubarkan semua orang di dekat sini. Sama sekali tidak akan ada penyadap. Jelaskan. Sayap Gucheng kini telah tumbuh sepenuhnya. The film was Dia bukan lagi translated and narrated by pejabat M kecil Media. seperti dulu. Mengenai Yang Mulia, jelas bahwa beliau berniat sangat mengandalkan Gucheng, membiarkannya menyaingi Perdana Menteri. Hamba Kanselir mengetahui hal ini. Gucheng pria ini terlihat sembrono di permukaan, tetapi sebenarnya tak terduga. Jika kita membiarkan ini berlanjut, saya khawatir keseimbangan kekuasaan akan berbalik, dan Perdana Menteri takkan pernah punya kesempatan untuk pulih. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan keuntungan mutlak yang kita miliki saat ini dan memotong simpulnya dengan cepat, dengan langsung melancarkan kudeta. Pertama bunuh Kaisar, lalu bunuh Gucheng, dan selanjutnya bersihkan faksi Gucheng. Bagaimana dengan setelahnya? Tentara Perbatasan Tenggara adalah bahaya tersembunyi yang serius. Para prajurit, mereka hanya mencari gelar untuk istri dan putra mereka, dan beberapa gelar adipati dan markuis lagi. Menenangkan mereka sudah cukup. Putri Turlun, dia memiliki perasaan yang mendalam untuk orang bermarga Gu itu. Mengenai Turlun, itu bahkan lebih sederhana. Paling buruk kita bisa memberi mereka separuh negara. Baiklah. Sama seperti yang kau katakan. Berikan itu kepada mereka. Ketika hamba Kanselir naik tahta nanti, hamba akan mengambilnya kembali. Saat ini, atur segera. Desak. Hamba ingin melihat orang bermarga Gu itu dan Kaisar bodoh itu berdarah di istana kekaisaran. Ya, di halaman belakang kediaman Perdana Menteri, tiba-tiba muncul mutiara bercahaya. Pejabat tua ini percaya ini adalah berkah yang dianugerahkan oleh langit, sehingga meramalkan bahwa dinasti Qian Agung kita akan makmur selamanya. Hal seperti itu terjadi. Ini adalah benda suci yang dianugerahkan oleh langit. Pejabat tua ini tidak berani menyimpannya secara pribadi, dan dengan demikian mempersembahkannya kepada Paduka. Ini jelas sebuah batu. Paduka mohon jangan bercanda dengan pejabat tua ini.
Mutiara bercahaya ini jernih seperti kristal, sama sekali tanpa cacat sedikit pun. Ini benar-benar harta langka di dunia. Bulat sempurna dan membawa keberuntungan, memancarkan cahaya yang luar biasa. Saya belum pernah melihat mutiara yang begitu sempurna, bercahaya. Paduka, karena Paduka tidak dapat melihat dengan jelas, maka hamba mengundang kalian semua untuk melihatnya bagi Paduka. Apakah yang dipegang Perdana Menteri ini batu yang tidak berharga? Atau mutiara bercahaya yang tak ternilai harganya? Itu pasti mutiara bercahaya. Sangat indah. Tentu saja itu adalah mutiara bercahaya. Perdana Menteri Qin licik dan berbahaya. Ini adalah ujian terakhir sebelum memaksa tangan kaisar. Sayang sekali semua pejabat sipil dan militer di istana adalah pengecut tak bertulang. Bajingan tua ini sudah bermain menunjuk rusa dan bilang itu kuda. Tuan Gue, bagaimana menurutmu? Apakah mutiara bercahaya di tangan Perdana Menteri ini luar biasa atau tidak? Sangat luar biasa. Kau juga berpikir begitu? Kalau begitu bolehkah hamba bertanya, di mana letak keunggulannya? Keunggulannya terletak justru pada fakta bahwa Perdana Menteri Qin dan semua pejabat tinggi di istana tidak kurang dari orang buta dengan mata terbuka. Beraninya kau? Anda menghina Perdana Menteri ini, dan Anda menghina semua pejabat sipil dan militer di istana. Jadi kenapa? Apakah aku salah? Hanya batu yang pecah diperlakukan sebagai harta langka. Jika itu bukan buta dengan mata terbuka, lalu apa itu? Tuan Gu, hentikan pembicaraan sembrono Anda. Perdana Menteri Qin mengendalikan pemerintahan pusat, memerintah kerajaan. Betapa luas pengetahuannya. Karena Perdana Menteri Qin berkata, ini adalah mutiara bercahaya, maka itu adalah mutiara bercahaya. Pembicaraan tentang batu kecil, sama sekali omong kosong yang tidak berdasar. Apapun yang dia katakan, apakah memang begitu? Jika dia kentut, apakah Anda akan memperlakukannya sebagai harta yang didambakan? Anda terlalu berani. Sebagai pejabat tinggi istana, setiap kata dan perbuatan, bagaimana ucapan Anda bisa begitu vulgar? Kanselir Qin menginginkan sesuatu yang halus. Benarkah begitu? Baiklah. Kebetulan aku punya sebuah bait yang ingin kuberikan kepada kalian semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakti persaudaraan, kesetiaan, kepercayaan, kepantasan, kebenaran, integritas. Apa maksud semua ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang hilang? 8. Ya, The film was translated Anda lupa and 8. narrated by M. Nina. Kau. dan ada baris kedua dari bait tersebut. Bakti persaudaraan, kesetiaan, kepercayaan, kepantasan, kebenaran, integritas. Apa yang kurang? Memalukan. Pintar. Anda tidak hanya lupa 8. Anda juga tidak tahu malu. Gu Shen. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa terakhir kali saya tidak menyuruh Anda dipukuli sampai mati? Berarti saya kanselir tidak punya cara untuk menghadapi Anda. Apakah itu sebabnya Anda begitu tidak takut? Setiap kata yang telah kuucapkan, setiap kalimat, berasal dari rasa tanggung jawab publik. Jika Kanselir Qin ingin menuntutku dengan suatu kejahatan, aku menanti perintahmu. Kanselir Qin, kartu truf apa yang Anda miliki? Cepat dan gunakan. Aku tidak sabar. Baiklah. Pengawal Jinu, pengawal Qian Yu, di mana kalian? Tanpa panggilan kekaisaran, membawa pedang ke aula istana. Apa yang kalian coba lakukan? Mundur segera. Baginda mohon berhenti membuang-buang napas. Mereka semua adalah orang-orang saya. Mereka hanya mematuhi perintah kanselir. Pengawal Qian Yu dan pengawal Jinlu adalah pengawal kekaisaran kami tanpa dekret kekaisaran. Mereka dilarang memasuki aula istana. Anda secara pribadi memobilisasi mereka. Apakah Anda mencoba melakukan pengkhianatan? Baginda, Anda keliru. Bukan hamba tua ini yang mencari pengkhianatan. Andalah yang harus turun tahta. Setelah hari ini, dunia akan menerima dekret kekaisaran Kusur. Permaisuri Murong Qinglan memiliki kebajikan yang minim dan bakat yang dangkal, tidak layak untuk tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu dia akan menyerahkan tahta melalui penyerahan tahta kepada Kanselir Qin Wang. Kaisar baru naik tahta. Amnesti umum diumumkan di seluruh negeri, dan semua di bawah langit merayakan bersama. Perdana Menteri, tidak. Yang mulia bijaksana. Mengapa kalian semua berdiri terpana di sana?
Cepatlah dan berikan penghormatan kepada kaisar baru. Panjang umur kaisar. Jadi ini adalah kartu truf Kanselir Qin. Kudeta istana. Sungguh rencana yang hebat. Aku menyukainya. Jika aku berhasil selamat kali ini, maka benar-benar tidak akan ada keadilan di dunia. Bangkitlah para pejabat kesayanganku. Terima kasih yang mulia. Saya Kanselir. Tidak. Saya kaisar. Hal pertama yang akan saya lakukan setelah naik tahta adalah memperbaiki administrasi istana, membersihkan pejabat yang korup, dan mengembalikan ke istana suasana integritas dan kejujuran. Dan yang terbesar dari pejabat korup ini adalah Anda. Gu Shen. Apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Gu Shen. Yang mulia sedang berbicara kepada Anda. Apakah Anda tuli? Yang mulia. Yang mulia yang mana? Aku hanya mengakui permaisuri Kian Agung. Aku bukan salah satu dari kalian, subjek pemberontak yang tidak tahu malu. Yang mulianya adalah pencuri anjing. Gu Shen, sekarang saya akan mengantarkan Anda pergi. Ingatlah di kehidupan Anda selanjutnya. Jangan biarkan tulang Anda sekeras ini lagi, atau mereka akan dihancurkan berkeping-keping. Gu Jing tidak boleh mati. Wanita. Saya kira Anda adalah permaisuri. Siapa yang berani menghentikan saya hari ini? Saya berani menghalangi Anda. Tidak mungkin dia masih belum mati. Kakak, apakah kau mempermainkanku? Jenderal Hu, apakah Anda sudah gila? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk bertindak begitu sembrono di sini? Jenderal ini sangat sadar. Subjek pemberontak dan pengkhianat. Setiap orang berhak mengeksekusi mereka. Yang mulia telah terkejut. Tuan Gu telah terkejut. Mengapa? Saya memperlakukan Anda dengan baik. Beri saya alasan. Anda ingin alasan. Jenderal ini akan memberi Anda alasan. Sejak awal, saya selalu orangnya yang mulia permaisuri. Bertindak atas perintah yang mulia permaisuri. Saya mengintai di sisi Anda. Anda menyembunyikan diri Anda cukup dalam. Selama bertahun-tahun, tinggal di sisi Anda. Jenderal ini menyaksikan terlalu banyak pengabaian Anda terhadap nyawa manusia dan kekuasaan absolut Anda. Jenderal ini pernah putus asa. Percaya Kian Agung tidak tertolong lagi. Bahwa langit akan segera gelap. Untungnya Tuan Gu ada di sini. Tuan Gu, Anda adalah pahlawan sejati. Anda adalah cahaya yang menerangi Kian Agung. Terimalah hormat ini dari jenderal Anda. Itu benar. Saya belum pernah bertemu pria luar biasa seperti Tuan Gu. Jenderal Hu, berikan pedang itu kepada Menteri Gu. Ya, Menteri Gu, hari ini kami akan memberikan Anda hak istimewa yang memungkinkan Anda membunuh seseorang di Aula Emas. Keterlibatan antara Anda dan Perdana Menteri Qin akan diselesaikan oleh Anda secara pribadi. Hamba menerima titah. Orang tua, apakah kau punya kata-kata terakhir? Gu Shen. Saya mengakui kekalahan hari ini. Namun, Anda juga tidak akan berakhir dengan baik. Mengesampingkan segalanya. Apakah Anda pikir saudara-saudara permaisuri dan saudara-saudaranya mudah dihadapi? Kaisar terdahulu secara ekstensif menganugerahkan wilayah kepada berbagai penguasa wilayah, dan kekuasaan mereka telah tumbuh dari hari ke hari. Sekarang, ekornya sudah terlalu besar untuk digoyangkan. Selama bertahun-tahun, mengapa berbagai raja bawahan begitu patuh? Apakah Anda pikir mereka takut pada istana kekaisaran? Apakah mereka takut pada permaisuri? Mereka takut pada orang tua ini. Mereka takut pada saya Perdana Menteri. Selama saya ada di sini, selama 1 hari, saya menekan mereka selama 1 hari. Dan mereka tidak berani memberontak. Jika saya jatuh hari ini, belenggu emas yang diletakkan di atas kepala mereka akan hilang. 3 tahun. Dan semua penguasa wilayah akan memberontak. Apakah kau benar-benar mempercayai itu? Jika saya mati,
maka raja-raja bawahan akan bangkit. Jika raja-raja bawahan bangkit, maka Kian Agung akan binasa. Hidup saya yang tunggal dapat menjatuhkan seluruh wilayah Kian Agung bersamanya. Itu sepadan. Kau terlalu menilai tinggi dirimu sendiri bukan? Mereka hanyalah raja bawahan kecil. Mereka tidak dapat menggoyahkan fondasi Kian Agung. Gu Shen, saya tahu Anda tidak takut mati. Tetapi urusan dunia sangat luas dan besar. Itu bukanlah sesuatu yang satu orang dapat membalikkan sendirian. Perdana Menteri Qin, pernahkah Anda mendengar tentang titah rahmat? Apa itu titah rahmat? Apakah Tuan Gu punya rencana cemerlang untuk menghadapi semua raja bawahan di kerajaan? Menteri Gu, bicaralah dengan cepat. Kami mendengarkan. Kedudukan raja-raja bawahan bersifat turun-temurun dan abadi. Jika raja bawahan yang lama meninggal, maka putra sulung yang sah akan mewarisi. Bagaimana jika kita melanggar aturan ini? Tuan, mohon jelaskan secara rinci. Baginda hanya perlu mengeluarkan titah kekaisaran. Jika seorang raja bawahan meninggal, semua putranya dapat mewarisi gelar raja. Tenaga kerja di dalam negara bawahan, sumber daya dan tanah semuanya dapat dibagi rata. Itu ide yang bagus, bukan? Rencana yang brilian. Begitu titah rahmat dikeluarkan, semua negara bagian di kerajaan, hati rakyat pasti akan mendambakan perubahan. Kalau begitu, semakin banyak wilayah feodal dibagi, semakin kecil kekuatan mereka. Mereka tidak akan mampu bersaing dengan istana kekaisaran. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak memikirkan strategi seperti itu? Menteri Gu, Anda benar-benar anugerah dari surga. Bakat kilin yang dianugerahkan kepada kami. Aku hanya ingin memberitahu beberapa orang agar tidak terlalu menganggap diri penting. Kau sama sekali tidak penting. Tanpa dirimu Kian Agung tidak akan binasa. Itu hanya akan menjadi lebih makmur. Menteri Gu ini benar-benar pukulan fatal bagi semangat. Bertemu dengan Menteri Gu, Perdana Menteri Qin hanya bisa dianggap sial. Gu Shen, hati Anda benar-benar jahat. Perdana Menteri, selamat beristirahat dalam perjalananmu. Saya menuntut Anda menemani saya dalam kematian. Penjahat tua, menghadapi kematian yang akan datang, Anda berani melakukan kekerasan. Menteri Gu, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kim tua, sudah kubilang jaga baik-baik kesehatanmu, tetapi kau tidak mau mendengarkan. Kau sangat lemah. Siapa yang mungkin bisa kau bunuh dengan satu tebasan? Syukurlah Menteri Gu baik-baik saja. 10.000 Perdana Menteri Qin tidak bisa dibandingkan dengan selai rambut Gu Chen. Perdana Menteri Qin Wang melakukan kejahatan berat, pengkhianatan, tidak menunjukkan penyesalan, dan bahkan mencoba menyerang pejabat tinggi istana. Kejahatannya pantas dihukum mati. Segera seret dia keluar ke gerbang Meridian dan eksekusi dia dengan hukuman mati irisan lambat. Seluruh klannya harus dieksekusi. Semua rekanannya harus dipenjara. Sensor pengawas harus secara pribadi menyelidiki masalah ini. Semua yang terbukti bersalah harus dihukum berat dan keras. Gu Shen, saya orang tua ini seharusnya. Sejak hari pertama saya melihat Anda menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghancurkan tulang Anda menjadi debu. Gu Shen. Cepat jalan, cepat keluar, cepat pergi. Insiden hari ini berkat kedua menteri tercinta. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ketika kami memerintah istana, hadiah dan hukuman didefinisikan dengan jelas. Ajudan. Yang mulia, hamba Anda ada di sini. Buatkan dekret kekaisaran untuk kami. Jenderal Hu telah memberikan jasa yang berjasa. Naikkan dia jadi jenderal penakluk barat utama dan anugerahkan dia gelar adipati penstabil bangsa. Hamba bersyukur kepada Yang Mulia atas rahmat besarnya. Adapun Menteri Gu, kami secara khusus menganugerahkan kepada Anda gelar raja bermarga berbeda ini. Anda tidak perlu membungkuk saat melihat kami. Gelar tersebut harus turun-temurun dan abadi. Berbagi umur panjang dengan bangsa. Selanjutnya, kami mengangkatmu sebagai guru bijak Agung Qian. Sebagai teladan bagi semua cendekiawan di bawah langit. Mulai sekarang dalam urusan istana dan negara, kami masih membutuhkanmu untuk berbagi beban kami. Sialan. Aku hanya ingin mencari mati. Bagaimana aku malah menjadi pejabat tertinggi? Baginda memanggil hamba larut malam. Apakah Baginda memiliki titah? Memang ada sesuatu yang kami butuhkan bantuan Menteri Gu untuk itu. Baginda silakan berbicara. Selama hamba mampu, hamba pasti tidak akan menolak. Menteri Gu, apakah kau tidak merasa bahwa aula agung kami agak kosong?
Selama bertahun-tahun, Perdana Menteri Qin mengendalikan pemerintahan, menanggung penghinaan, dan memikul beban berat. Belum mempertimbangkan masalah pewaris. Sekarang, Perdana Menteri Qin telah dieksekusi. Dunia berada dalam kedamaian. The film was Kami translated and narrated harus by M mempertimbangkan Media. masalah penerus. Apa yang Baginda katakan masuk akal. Tidak memiliki pewaris adalah masalah besar. Memang perlu bagi Kementerian Ritus mempercepat pengaturan untuk mengisi harem kekaisaran bagi Baginda. Kau benar-benar seperti balok kayu. Kami sudah banyak bicara. Mengapa kau tidak mengerti? Karena kami telah bertemu. Pria sepertimu. Pria mana lagi yang ada, yang bisa menarik perhatian kami? Jika kau tidak membantu kami, kepada siapa kami harus berpaling? Ini sepertinya tidak pantas, bukan? Apa yang tidak pantas tentang ini? Apapun yang terjadi hari ini, kau harus membantu kami melahirkan seorang anak. Menteri Gu, menurutmu, kami dan Putri Turlun dari keluargamu, siapa yang lebih cantik? Keduanya cantik, keduanya cantik. Tidak. Baginda lebih cantik.